Cerita diawali pada tahun 1881 di New York, Amerika Serikat. Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama John Carter yang mengirim surat kepada keponakannya yang bernama Edgar. Ini orangnya. Yang setelah surat itu sampai dan Edgar tiba di kota tempat tinggal John, dia langsung dikabari bahwa John pamannya dinyatakan sudah meninggal dunia, dan meninggalkan sebuah pesan berupa buku yang hanya Edgarlah satu-satunya orang yang boleh membacanya. Dan disinilah kisah dimulai. Pada tahun 1868 di sebuah tambang emas, John Carter muda dikenal memiliki banyak hutang dan sering dipandang sebelah mata, yang ketika dia sedang terlibat keributan di sebuah warung gara-gara hutang, muncullah seorang kolonel dari batalion tentara yang membawa paksa si John untuk ikut bersamanya. Tiba di sana, Bapak Kolonel pun membacakan biodata milik John yang diketahui merupakan mantan tentara, atau lebih tepatnya kapten yang memiliki banyak prestasi sehingga jelas bahwa tujuan Bapak Kolonel membawa John ke sini adalah untuk merekrutnya bergabung dengan kavaleri yang sedang dalam misi untuk melenyapkan suku Apache, atau suku Indian yang berada di wilayah ini. John pun dimasukkan ke dalam sel setelah menolak tawaran tersebut. Dengan kecerdikan John dia berhasil merebut kunci gemboknya dan berhasil kabur dari tempat tersebut. Sir! He stole your... Setelah terlibat kejar-kejaran, mereka tak sengaja bertemu dengan suku Apache yang sedang melakukan sweeping, yang ketika baku tembak antar kedua kubu ini, yang mana pasukan Pak Kolonel dikalahkan dan Bapak Kolonel pun menjadi orang terakhir yang selamat. Karena John masih memiliki hati nurani, dia pun berbaik hati dan menyelamatkan Bapak Kolonel dan membawanya ke sebuah gua yang berada di perbukitan. Suku Apache ini pun memilih mundur setelah melihat gua tempat mereka berdua bersembunyi merupakan tempat yang diyakini sebagai tempat keramat. Ketika John masuk ke dalam, memang benar tempat ini dipenuhi oleh emas murni dan berbagai simbol kuno yang saat John sedang fokus pada emasnya, tiba-tiba muncul saja entah siapa sosok atau entitas ini. John berhasil menembaknya yang saat dalam kondisi sekarat. Terlihat orang botak ini menggenggam sebuah benda seperti medali sekaligus membacakan sebuah mantra yang ketika John ikut mengucapkan kata terakhir dari mantranya, benda itu pun seketika menyala. Dan disinilah John telah berada di sebuah tempat asing dengan hamparan tanah tandus, yang ketika John bangun dan mulai berjalan, dia berkali-kali terjatuh hingga menyadari jika sekarang tubuhnya menjadi sangat ringan. Tak lama setelah John melompat ke Bukit Batu, munculnya sekelompok makhluk asing yang disebut sebagai kaum Tarks, yang tiba-tiba menyerangnya yang mana John sempat berkenalan dengan pemimpinnya. Tarkas, Captain John Carter. Tetapi salah satu anak buahnya menembak John dengan peluru bius, hingga membuatnya tak sadarkan diri. Dan ya mungkin Anda akan terkejut saat mengetahui jika sekarang John berada di planet Mars atau mereka sebut sebagai Barsom. Sampai ada sebuah kerajaan bernama Zodanga yang dipimpin oleh pria bernama Sabden, ini bebenguknya. Dia telah menguras habis energi di planet ini dan menimbulkan kekacauan, yang hal tersebut mendapat pertentangan dari kerajaan lain bernama Kerajaan Helium. Hingga menyebabkan konflik berkepanjangan antar kedua kerajaan halu ini. Semuanya pun berubah ketika kedua belah pihak ini tak sengaja masuk ke dalam sebuah badai pasir, di mana pesawat keduanya seketika hancur oleh 3 manusia botak yang turun dari langit. Dia bernama Matai Sang. Dia mengklaim jika dirinya adalah utusan dari Dewi yang menguasai planet Mars, di mana matahari memberikan sebuah senjata mematikan agar Sabden bisa menguasai seluruh planet Mars, dengan syarat harus tunduk kepada Dewi dan menjalankan segala perintahnya. Sementara itu, di kerajaan Helium terlihat seorang putri raja yang bernama Dejah Toris. Kita panggil saja Ijah supaya lebih mudah menyebutnya. Ijah dipaksa sang ayah alias sang raja untuk menikah dengan Sabden, karena merasa bahwa peperangan ini sudah berlangsung terlalu lama. Sehingga untuk membuat kedua kerajaan ini berdamai, Ijah harus menikah dengan Sabden demi kedamaian seluruh negeri di planet Mars. Kembali ke si John yang dibawa ke tempat kaum Tarks, John dijadikan sandera sekaligus diberikan minuman yang membuatnya bisa mengerti bahasa planet Mars. Karena John berasal dari planet Bumi, dengan gravitasi dan kondisi yang berbeda dengan di sini, dia mengalami peningkatan kekuatan dan kecepatan yang membuatnya bisa dengan mudah melepaskan rantai.
Tepat di saat bersamaan, muncullah seekor anjing planet Mars yang terus ngintil dan nampak menyukai John sebagai majikan barunya. Keesokan paginya, di langit tepat di atas desa kaum Tarks, telah terjadi pertempuran antara pesawat Zodanga melawan Helium. Rupanya di situ ada Ijah yang kebetulan ikut berperang. Ketika Ijah nyaris jatuh dari pesawatnya dan John menyadarinya, John pun segera melompat dan menyelamatkan Ijah. Setelah selesai peperangan, Ijah pun cukup dibuat takjub sekaligus penasaran terhadap John, dari mana John berasal. Namun setelah menggambarkan tata surya pada permukaan tanah, disitulah Ijah baru paham jika John berasal dari planet bumi. Lalu Ijah membuat kesepakatan dengan John untuk bisa mengirim John kembali pulang ke bumi. Asalkan John mau membantu kerajaannya untuk mengalahkan kerajaan Zodanga, yang mana mereka berdua langsung kabur dengan membawa satu kaum Tarks yang bernama Sola, ini orangnya. Untuk pergi ke suatu tempat yang bisa memberitahu bagaimana caranya John bisa kembali pulang ke planet bumi. Setiba di tempat yang dituju, John dan Ijah langsung melompat ke atas dan masuk ke dalam bangunan besar itu, yang di dalam sana terdapat penjelasan mengenai bagaimana John bisa berada di planet Mars, yang ternyata John tidak melakukan teleportasi atau pemindahan tubuh melainkan hanya berpindah kesadaran saja ke tubuh salinan yang ada di planet Mars ini. Satu-satunya cara untuk membuat John pulang adalah dengan mengaktifkan medalinya. Hal itu butuh mantra atau semacam password dalam bentuk kata-kata. Namun karena bahasa yang digunakan menggunakan bahasa kuno, Ijah harus melakukan riset terlebih dahulu untuk bisa memahami kata-kata tersebut. Saat mereka keluar, mereka langsung disambut oleh kaum yang ingin menangkap mereka bertiga, sehingga terjadi kejar-kejaran yang membuat John nekat mengorbankan diri dengan bertarung sendirian. Saat John sibuk melawan makhluk itu, pesawat kerajaan Helium muncul dan berhasil menyelamatkan mereka berdua. Setibanya di kerajaan itu, John terlihat dikurung di sebuah ruangan. Tak berselang lama, muncullah seseorang yang mengaku sebagai utusan Ijah yang ditugaskan untuk menjemputnya, yang mana orang itu berpura-pura sedang disandera supaya John bisa melompat dari tempat tersebut menuju ke ruangan Ijah berada. Setelah menyuruh semua orang untuk keluar, Ijah pun mengatakan jika dirinya sudah berhasil memecahkan mantra kuno tersebut untuk John bisa mengaktifkan medalinya. Ketika John diminta untuk mengikuti ucapan Ijah, John justru memilih bungkam setelah merasa bahwa Ijah dan kerajaan Helium sedang dalam bahaya. Dan tak lama setelah semua orang keluar, John didatangi oleh seseorang yang ternyata adalah Matai Sang yang bisa menyamar menjadi siapapun. John diajak jalan-jalan keluar sambil diceritakan tentang siapa dirinya dan apa tujuan dia yang sebenarnya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Matai Sang adalah satu dari sekian kaum Tern, atau kaum dewa seperti Thor, yang bertugas sebagai pengatur untuk membuat kekacauan di planet Mars. Karena mereka dilarang untuk melakukannya secara langsung atau bertindak turun tangan secara langsung, makanya Matai Sang memanfaatkan sosok pemimpin yang jahat sebagai perantara untuk membuat kekacauan sekaligus membinasakan seluruh makhluk hidup yang ada di planet Mars ini. Setelah selesai dengan penjelasannya dan tujuan dari eksistensinya, John Carter pun diikat dalam sebuah kendaraan Mars untuk dibawa ke dalam kurungan. Tiba-tiba datanglah bantuan. Setelah berhasil mendapatkan kembali medalinya, John langsung mengambil alih kendaraannya dan berhasil kabur dari tempat tersebut. Namun setelah mereka keluar dari tempat itu, John tidak bisa mengendalikan pesawat itu dan jatuh tepat di hadapan Sola yang kebetulan ada di sana. Rencana John ingin menyelamatkan Ijah, justru harus berakhir dengan ditangkapnya mereka berdua oleh pasukan Tarks, sehingga dengan sangat berat hati John harus kembali ke tempatnya kaum Tarks dan dijebloskan ke dalam sebuah lubang kurungan. Perkenalkan, dia bernama Tar Tangkas, mantan raja kaum Tarks yang telah dikhianati sekaligus ayah kandungnya Sola. Mereka berdua pun dipaksa untuk masuk ke dalam semacam stadium berisi kaum Tarks yang memenuhi tempat tersebut. John dan Tarks akan diadu dengan sosok raksasa yang ternyata adalah seekor beruk putih berukuran raksasa. Rantai yang mengikat kakinya jelas membuat John kewalahan menghadapi beruk raksasa ini.
dan justru si raja malah menambah beban John dengan memasukkan 1 ekor beruk lagi sehingga sekarang John mau tidak mau harus menghadapi 2 beruk sekaligus. Akhirnya John berhasil mengalahkan 2 beruk putih raksasa itu. Saat sudah menang, John mengajukan tantangan duel langsung kepada sang raja alias pengkhianat yang telah merebut tahta milik ayah Sisola. Claim the right of challenge! Setelah membunuh si raja pengkhianat, John pun berorasi untuk mengajak semua kaum Tarks ikut bertarung melawan Sabden, dengan alasan untuk kedamaian planet Mars. Mereka pun setuju untuk ikut bersama dengan John. Namun ketika sudah sampai di kerajaan Zodanga, Sabden dan pasukan rupanya sudah tidak ada di sana. Hanya segelintir penjaga saja yang menjaga tempat tersebut. Ternyata saat ini Sabden sedang berada di kerajaan Helium, sedang melakukan atau melangsungkan upacara pernikahan dengan Ijah sekaligus akan menjalankan rencananya, yaitu untuk mengambil alih kerajaan Helium. Timbul masalah ketika John mengajak Tar dan kaumnya untuk terbang naik pesawat karena ini adalah satu-satunya cara yang tercepat untuk bisa sampai ke Helium. Namun karena kaum Tar tidak pernah terbang, dan dilarang bepergian menggunakan kendaraan udara, John akhirnya nekat pergi sendirian demi bisa menyelamatkan wanita yang dicintainya yaitu Ijah. Dan ya, sesaat setelah John muncul Sabden langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyerang dan menguasai kerajaan Helium. Ketika Ijah akan dibawa kabur oleh Sabden. Tiba-tiba Ijah melawan dengan menusuk tangan Sabden dengan pentul ikat rambutnya. Tepat saat peperangan pecah, muncullah beberapa pesawat yang ternyata adalah Tar dan pasukannya. Sehingga John bisa fokus untuk mengalahkan si Sabden, dan berhasil memotong lengan kanannya. Ketika Matai Sang hendak membunuh John, tiba-tiba Ijah berhasil mencegah Matai Sang yang hendak membunuh John sekaligus merebut medalinya. Lantas John pun melemparkan medali tersebut tepat ke hadapan si Tar. Tar hampir terkecoh saat akan memberikan medali tersebut. Give it to me, my Jedi. Perang pun akhirnya selesai setelah pasukan Zodanga kehilangan pemimpinnya Sabden, di mana John sendiri rupanya telah jatuh cinta pada Ijah dan memutuskan untuk mengajaknya menikah saat itu juga. Pada malam pertama setelah melakukan ritual pasutri yang cukup menguras kalori, John pun termenung di balkon, sambil memikirkan tempat asalnya yaitu planet bumi. Namun karena sekarang dia sudah memiliki rumah baru dan istri baru, John pun mengambil sebuah keputusan gegabah ketika melemparkan medalinya, dengan maksud supaya tidak tergoda untuk pulang ke planet bumi. Yang mana keputusan tersebut akan menjadi sebuah keputusan yang salah dan gegabah tatkala Matai Sang muncul dan mengirim John kembali ke tempat asalnya. John pun harus menerima sebuah fakta mengecewakan. Ketika pikiran dan jiwanya kembali ke tubuh aslinya di planet bumi dengan waktu yang cukup lama, yang hal itu bisa dilihat dari kondisi si Bapak Kolonel yang di awal, kini hanya tinggal tulang belulang saja. Tanpa medalinya, mustahil John bisa kembali ke planet Mars, namun John tidak menyerah begitu saja. Selama 10 tahun lamanya melakukan penelitian dan pencarian mengenai artefak medali tersebut, dengan memanfaatkan emas yang ada di gua tersebut, John kini menjadi orang yang sangat kaya raya dan mampu membayar orang untuk melakukan penggalian dan riset yang pada akhirnya medali tersebut berhasil ditemukan. Sadar jika selama ini Matai Sang terus mengawasinya, John tidak langsung kembali ke planet Mars, justru kondisi kesehatannya malah keburu memburuk, sehingga dia segera menulis surat wasiat dengan menyerahkan seluruh hartanya kepada sang keponakan yaitu Edgar, yang saat ini masih sedang membaca bukunya John. Setelah John dinyatakan meninggal dan dimakamkan di sebuah pemakaman unik, yang hanya bisa dibuka dari dalam saja. Edgar pun sadar jika hal itu dilakukan supaya Matai Siang atau siapapun tidak bisa mencuri medali tersebut. Setelah membaca seluruh bukunya, Edgar melihat sebuah pesan terakhir dari bukunya, bahwa kunci untuk membuka pintu makam tersebut adalah Edgar sendiri. Dengan cepat Edgar menuju ke kuburan si John dan berhasil menemukan kata kuncinya. Ketika dia membaca surat yang jelas-jelas namanya Edgar, tapi John menulisnya Ned, sehingga ketika Edgar menyadari hal itu dia langsung menekan tombol pada pintunya, dan ya John tiba-tiba muncul dari belakang dan berhasil membunuh Matai Sang, saat sebelum dia hendak membunuh Edgar. Ternyata semua ini adalah rencana John untuk memancing kemunculan Matai Sang demi bisa merebut medali miliknya, dan Edgar hanya dijadikan umpan untuk bisa mendapatkan medali tersebut. Setelah medali sudah ada di tangan John,
Si John pun langsung masuk ke dalam kamar kuburannya dengan tetap menyerahkan semua hartanya kepada si Edgar. Dan film pun selesai. Octave. Reeves. I'll soon.